meeting info app. Nah, oke. Sudah saya progres, Pak. Ya, ya, oke, oke. Ya, ini kan bisa kamu pakai juga kan, bahan buat Iya, rekaman. Oke. baik, Pak. Boleh saya izin lanjut ya, Pak ya? Iya, sama satu lagi ya. Iya, It- Pak. itu tuh bukan bukan skin bacanya, tapi sin. Oh iya, maaf, Pak. SIM. Baik, Pak. Ya, ya, nggak apa-apa. Baik. Oke, terus, Oke. Um, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait adegan-adegan yang saya dapatkan dari sebuah film ini, Pak, di mana ada scene yang pertama ini adalah Bagus dan Hana sedang berbicara. Di sini ada Bagus yang terkejut dengan Hana terkait film karyanya dibajak oleh temennya sendiri. Seperti itu, Pak. Terlihat dari ekspresi Bagus yang kaget. Lalu ada yang kedua, di sini menunjukkan Hana yang berbicara dengan Bagus, menyampaikan bahwasannya dia lelah dengan di umur yang sekarang ini sekitar 40 tahunan untuk jatuh cinta lagi. Karena Hana saat ini menyandang status janda setelah sepeninggalan suaminya, Pak. Seperti itu. Di sini Hana menyampaikan sudut pandang cintanya terhadap Bagus. Seperti itu. Lalu ada skin yang ketiga. Ini adalah skin di mana sin. scene, maaf Pak. Ini adalah scene di mana anak memeluk jenazah suaminya. Di sini melambangkan kedukaan yang sangat mendalam untuk pelukan terakhir untuk orang yang dicintainya. Lalu yang selanjutnya ada scene di mana Hana dan Bagus pergi ke pasar bunga. Di sini Hana menyampaikan bahwasannya bunga itu sebuah tanda di mana kalau kita itu mengerti perasaan orang lain tanpa mengatakannya seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini ada scene di mana Hana menyampaikan ke Bagus bahwasannya ia masih berduka. Di sini sebelumnya Bagus ini menyampaikan bahwasannya Bagus ini jatuh cinta terhadap Hana. Di sini Hana terlihat emosi karena menilai Bagus ini nggak pengertian terhadap Hana yang masih berduka. Lalu selanjutnya ini adalah ekspresi Bagus ketika menerima pernyataan dari Hana terkait bahwasannya Hana masih mencintai mantan suaminya atau yang sudah meninggal. Lalu ini adalah sahabat dari Bagus, Pak. Ada Selin dan juga Dion. Di sini mencoba menenangkan Bagus yang sedang patah hati dari Hana sebelumnya. Lalu scene selanjutnya ini adalah scene split scene dari Hana dan Bagus. Bagus ini terlihat matanya memandang ke depan, fokus, seperti sedang mengejar sesuatu. Lalu Hana membelakangi Bagus ini seperti yang murung, kecewa, dan ingin melangkah pergi karena terlihat dari cara pandangnya membelakangi Bagus. Lalu ini adalah scene selanjutnya yaitu um, bahwasannya Bagus itu ternyata lebih menginginkan filmnya, sorry, lebih menginginkan Hana dibanding filmnya itu sendiri. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini Hana menyampaikan, nah ini filmnya, sorry saya sebelum sampaikan di awal Pak, ini konsepnya filmnya itu hitam putih. Mayoritas 80% filmnya hitam putih, 20% itu berwarna atau bercorak seperti itu. Oke, di sini yang berwarna ini adalah real life-nya, tidak sebuah film gitu Pak. Pasangan itu tinggal ngobrol aja, ngobrol di sini. Hana menyampaikan kepada Bagus bahwasannya pentingnya sebuah hubungan itu ialah komunikasi yang baik dan efektif. Lalu di sini Bagus menyampaikan kepada Hana di masa yang sekarang bahwasannya Hana itu nggak perlu melupakan masa lalu, tapi dibawa aja masa lalunya ke zaman sekarang seperti itu, atau ke kehidupan sekarang. Oke, sudah habis skinnya. Saya izin bertanya Pak, dari scene-scene yang saya kumpulkan ini, saya butuh sudut pandang Bapak atau sebagai data tambahan saya. Yang pertama terkait pertanyaan saya, menurut Bapak, bagaimana peran visual dalam menyampaikan pesan moral dalam film bergenre drama romantis seperti Jatuh Cinta seperti di film-film ini? Bagaimana peran visual? Berarti yang dikomentarin tentang gambarnya ini ya. Ya, menurut Bapak itu bagaimana dari sudut pandang Bapak?
karena kita ngomongin film ya, jadi itu tuh bahasa visual itu sangat utama. Jadi ibaratnya tuh sebisa mungkin hanya dengan melihat visualnya saja kita bisa mendapat arti ceritanya gitu. Ditambah lagi dengan adanya dialog ini kan. Jadi kalau menurut saya sih bahasa visualnya sangat penting ya di sini ya. Dan di sini tuh tergambarkan dengan bagus lah gitu. Jadi kita sebagai penonton tuh ikut merasakan apa yang dirasakan oleh si tokohnya ini yang lagi ada di dalam frame ini. Ya contohnya si bagus inilah gitu. Dia kayak merasa kayak dihianatin gitulah gitu. Kayak dari dialognya tuh karya teman sendiri dibajak kayak gitu. Itu sih. Ya, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak, untuk pertanyaan yang pertamanya. Saya memiliki pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam dalam adegan Hana yang ini, Pak, ya yang ini, dalam adegan Hana menonton film bagus secara ilegal atau bajakan, menurut Bapak, bagaimana visual dan dialognya dalam adegan tersebut mengkritik budaya menonton film bajakan, Pak? Udah sangat tepat sih ya, maksudnya untuk ibaratnya menyindir gitulah gitu kayak eh, gimana kita bisa mendukung atau mensupport orang terdekat kita gitu atau misalnya bangsa sendiri gitu kalau kita nontonnya bajakan gitu. Jadi udah ada contohnya lah kayak gitu kayak apa eh ternyata film-film yang kita tonton tuh ada juga loh teman kita yang buat kayak gitu. Jadi nggak Baik, semuanya kita, jadi ibaratnya tuh kayak untuk nonton film bajakan tuh kita harus berpikir dua kali lah gitu. Jangan-jangan nih teman kita sendiri nih yang buat susah-susah kayak gitu. Jadi ya mulai dikurangin aja nonton film bajakannya gitu. baik, Pak, ngerti, Pak. Dari film ini juga bagus banget sih, Pak. Kalau ini scene ini kebetulan ditayangin banget pas awal-awal film, jadi seperti sebuah pesan untuk penonton gitu, Pak. Bahwasannya jangan nonton film bajakan sih, seperti itu. Iya, ya. Oke, saya Kayak izin ini selanjutnya. ini capture-nya dari mana? Saya di screenshot Bapak dari sebuah filmnya, saya screenshot di pause dulu, Pak. Seperti itu. Nggak, maksudnya nonton filmnya di mana? Oke, saya nonton filmnya di Netflix, Pak. Oke, ya, Sebelumnya film ini tayang di bioskop, cuma beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian tayang di Netflix, Pak. ya, ya. Baik, Pak. Saya izin sampaikan pertanyaan ketiga. Menurut Bapak, bagaimana penggunaan warna hitam putih dan transisi warna di beberapa bagian film ini mendukung penyampaian makna pesan moral secara visual, Pak? Eh, kalau dari sudut pandang saya ya, hitam putih itu membuat kita lebih fokus tentang apa yang pengen disampaikan oleh si pembuat filmnya gitu atau filmmakernya. Jadi kayak kenapa dibuat hitam putih? Ya dia pengen penonton tuh lebih fokus lah kepada isi gambarnya gitu. Jadi kalau ada full color atau berwarna yang eh, bisa mencuri fokus kita kayak misalnya, wih merahnya bagus ya, wih ini warna bunganya bagus nih, kembangnya bagus dan segala macam atau warna bajunya lucu nih gitu. Akhirnya kita nggak fokus pada adegannya gitu loh, malah kalau bahasa sekarang tuh salfok gitulah, salah fokus ke yang lainnya kayak gitu. Jadi eh, menurut saya pesan moralnya kenapa dibuat hitam putih ya agar kita lebih bisa mencerna apa yang si filmmakernya itu pengen sampaikan ke kita gitu. Bentar, sorry, ada iklan lewat.
Oke, nah, Baik. eh lalu pada saat berwarna, itu tuh lebih kayak si filmmaker ini tuh pengen pengen ngasih kesan yang berbeda nih gitu. Dia eh, sudah memberikan kayak apa sih? Kayak udah beda dunia gitulah gitu. Jadi dia menceritakan film di dalam film, tapi dia menceritakan juga ada yang kisah realnya nih gitu. Jadi dia nggak lagi menceritakan tentang sudut pandang orang, tapi benar-benar sudut pandang dia gitu. Yang di endingnya pas berwarna itu kan kayak si Bagus ini benar-benar pengen sama si siapa si Nirina Subir ini kan, saya lupa nama di nama di film ini dia jadi siapa Nirina Subir ini. Cuman selama film ini hitam putih itu kan dia kayak menceritakan apa yang ada di skenario nya gitu kan. Tapi begitu begitu jadi berwarna, ini film ini jadi kayak nyeritain dirinya gitu. Jadi memang ada dua dunia lah gitu. Kira-kira ini nggak masuk nggak ininya Masuk jawabannya? Pak, saya mengerti Pak. Menurut saya juga saya pendapat sih dengan Bapak, bahwasannya perbedaan warna itu lebih ke mempengaruhi dan hingga ingin membuat sebuah dunia yang berbeda dan ingin disampaikan kepada penonton seperti itu Pak. Jadi menurut saya juga, saya sebagai yang awam dalam dunia perfilman cukup mengerti Pak apa yang disampaikan oleh saudaranya Pak. Seperti itu. Ya, ya. Nanti kalau kurang jelas saya teleponin Yandi nih. Oh, oh, bisa kontak ke sana Pak. Yandi itu teman sekelas saya di kampus. Wah, serius Pak. Iya, dari Wow. awal kuliah. Sama kameramen ini juga teman sekelas saya, si Dimas. Wah, filmnya yang di Lawrence keren-keren tuh Pak. Yang Iya, terbaru film Sore keren tuh Pak. iya. Salut Udah saya Pak. nonton, Yang di Lawrence out of the box filmnya Pak. udah nonton. Belum sih Pak, soalnya baru banget tayang ya Pak ya. Belum dapat libur Pak. Sore itu ada ini, ada seriesnya di YouTube. Tropika Nasi Lembut Oh, Sore. Jadi nonton itu dulu aja kalau belum sempat ke bioskop gitu. Malam ini kayak lagi pas mau tidur tuh nonton dulu aja sore. Sore boleh istri sih Pak. sore istri masa depan gitu. Itu ada tuh di YouTube. Saya udah nonton trailernya juga sih dari film bioskop. Emang cukup menarik sih yang buat ditonton Pak. Banyak banyak aktor aktris juga bilang banyak film itu rekomen banget lah gitu Pak. Oke, Oke lanjut. Pak, saya izin lanjut ke pertanyaan ke selanjutnya ya Pak ya. Ya. Um, Pertanyaan selanjutnya saya Pak. Dalam konteks semiotika Sanders Peirce, apakah Bapak melihat penggunaan ikon, indeks, dan simbol yang kuat di film ini dalam membentuk pemahaman pesan moral bagi penonton, Pak? Hmm, saya kan udah agak lupa sama filmnya ya. Tapi menurut kamu apa tadi indeks apa ikon indeks? Ya, dalam konteks semiotika Charles Sanders Peirce, apakah Bapak melihat penggunaan ikon, indeks, simbol yang kuat di film ini dalam pembentukan pemahaman pesan moral bagi penonton, Pak? Ikon indeks itu apa menurut kamu? Oke, kalau icon index itu sebenarnya icon indeks dan simbol itu saling terhubung, Pak. Icon itu seperti menunjukkan gambar ini apa. Lalu kalau indeks itu menunjukkan gambar ini apa, sedang apa. Lalu kalau icon itu lebih menjelaskan secara tersiratnya bagaimana. Lalu kalau yang simbol itu dari visualisasi gambar dialog ini itu menunjukkan pesan apa. Seperti itu sih yang saya tangkap Pak. Jadi indeks dan simbol itu saling bergantungan terhadap tanda Pak. Seperti itu. Oh, agak susah ya karena saya udah lupa filmnya. Cuman coba saya ingat-ingat dulu ya. Simbol. eh Kalau
saya sih lebih ke adegan yang berantem itu sih, yang di dalam rumah itu. Kayak kamu udah capture tadi deh. Next Oh, coba. yang ini ya Pak ya. Yang filmnya ternyata ketahuan ya Pak ya, yang ini. Ya, nah yang ini Dua nih. ini. Ya, Yang sorry, yang ini. nah, ya. Nah, di sini itu ada satu komposisi framing yang dimana mereka itu antara kalau nggak atas bawah atau kiri kanan, saya lupa ya. Itu tuh kayak mereka terpisahkan oleh tangga atau terpisahkan oleh dinding untuk kalau nggak salah. Saya Terpisahkan lupa. oleh tangga Pak, tangga. Sebenarnya ada Tangga ya, capture sih. Tangga. tangga ya. Nah, itu. Nah, menurut saya itu adalah salah satu simbol ya, di mana kayak mereka tuh ada sesuatu yang memisahkan gitu. Yaitu ini dialognya aku masih berduka gitu. Jadi ketika mereka tuh mau bersatu tapi ada sesuatu penghalang gitu. Nah, itulah bahasa gambarnya gitu, sebuah simbol lah gitu. Jadi dari sebuah framing itu bisa terlihat kalau mereka berdua itu ada gap gitu lah, ada sesuatu yang memisahkan mereka gitu. Kalau kalau menurut saya sih di situ ya, gitu. Nanti nanti coba kamu cari aja lagi itunya framingnya itu tuh, shotnya itu. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya Pak. Ya. Saya izin ke pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Bapak, apakah film Jatuh Cinta seperti di film-film ini berhasil menyampaikan pesan moral terhadap penonton terkait pesan moral duka, persahabatan, baik cinta maupun yang lainnya, Pak? Bagaimana kalau menurut Bapak pesan moralnya Pak dalam film ini? Eh, Pesan moral di film ini tuh ketika kita menginginkan sesuatu, kita tuh harus kayak benar-benar berusaha dengan keras gitu loh, kayak gimana caranya kita bisa mewujudkan itu gitu. Dan juga ketulusan dan keikhlasan untuk mendapatkan sesuatu inilah yang eh, membuat usaha kita tuh akan berjalan dengan baik gitu. Kalau saya ngelihatnya ya gitu. Jadi ketika ketika di ending-ending dia si Nirina Subirnya ini udah mau pindahan terus si itunya rela berkorban kayak meninggalkan syutingan demi ketemu dia gitu yang sebelum pindahan. Nah, eh, baru dari situ merasakan kayak benar-benar pengorbanan ada gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk jawabannya. Masih berapa Eh, pertanyaan lagi? saya punya dua lagi, Bapak. Oke. Ini tinggal Oke, selanjutnya. 10 menit ya. Ya, tinggal 10 menit lagi, Pak. Oke, kita persingkat saja. Ya. Oke. Menurut Bapak, bagaimana makna bunga ini sebuah, sorry, sorry, maaf, Pak. Menurut Bapak, bagaimana bunga ini sebagai benda bisa menjadi tanda penyampaian pesan moral atau penyampaian bahwasannya kita mengerti perasaan orang lain? Seperti itu, Pak. Bagaimana kalau menurut Bapak? Eh, dari bunga itu kan mempunyai banyak makna ya. Kayak misalnya bunga mawar merah itu melambangkan cinta, bunga mawar putih itu melambangkan kesetiaan, bunga mawar warna kuning dan segala macamnya itu masing-masing itu punya punya simbol sendirilah gitu. Jadi ketika misalnya kita jatuh cinta kepada seseorang ya kita ngasihnya bunga mawar merah gitu dan atau misalnya putih gitu melambangkan kesetiaan atau eh, kepada orang berduka atau kepada orang yang eh, misalnya wisuda atau dia merayakan sesuatu lah gitu. Jadi kayak bunga ini tuh sebenarnya
udah kayak seperti kata lah gitu. Mereka itu punya punya simbol atau punya artinya masing-masing gitu. Jadi kalau kita mau mengungkapkan sesuatu ya kita mengungkapkannya dengan benar gitu, yaitu dengan memilih bunga yang benar gitu. Jadi pesan moralnya ya ketika kita suka sama seseorang pakai bunga mawar merah gitu. Jadi bunga ini bisa jadi eh, salah satu elemen visual untuk menyampaikan sesuatu pesan kayak gitu. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Saya izin lanjut ke pertanyaan terakhirnya Pak. Ya, Menurut Bapak, apa pentingnya pendekatan semiotika, khususnya model Charles Sanders Peirce dalam kajian komunikasi visual sebuah film, Pak? nah saya nggak tahu tuh si kajiannya si Anderson apa siapa Anderson Pierce ini saya nggak tahu itu dia kajiannya seperti apa gitu. Emang dia kajiannya seperti apa? Em, Kajiannya dia itu lebih ke luas sih Pak, kayak sebuah tanda itu bisa bermakna luas, kayak satu tanda itu berkaitan dengan tanda-tanda yang lainnya, seperti yang tadi icon, indeks, dan simbol. Seperti itu sih Pak, secara singkatnya yang bisa saya sampaikan terkait semiotika Charles Sanders Peirce ya Pak. eh Ya di film ini sih banyak elemen-elemen seperti itu ya gitu. Jadi Yandi ini memang ketika dia membuat satu cerita pasti di situ tuh ada hubungan sebab akibat kayak gitulah. Jadi kenapa ini hitam putih? Ya karena dia pengen menciptakan sebuah dunia yang dia menganggap dirinya akan seperti itu gitu. Kayak misalnya si Bagus inilah gitu. Dia pengennya bisa menceritakan cerita hidupnya seperti ini gitu. Atau dengan yang adegan eh, bunga ini seperti Hmm. apa gitu, melambangkan apa. Jadi memang eh ntar ya, saya soalnya udah agak lupa loh filmnya. Jadi untuk ngambil contohnya itu nggak terlalu banyak gitu. Nah, terus ya kesimpulannya sih kalau menurut saya ya, di film ini tuh banyak banget simbol-simbol yang dipakai oleh Yandi untuk bisa menceritakan ceritanya gitu. Jadi dari elemen-elemen visualnya itu udah pikirin banget gitulah. Jadi contohnya yang utama yaitu filmnya hitam putih, lalu di endingnya pas kehidupan aslinya itu udah jadi berwarna gitu. Jadi itulah yang paling terlihat lah kalau menurut saya ya. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban dan sudut pandang yang Bapak sampaikan. Ini sangat membantu saya untuk bagaimana memandang sebuah film, visualisasi, maupun juga bagaimana karya-karya yang di Lawrence yang lainnya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, semoga Hmm, bermanfaat ya. siap, Pak. Soalnya, Pasti bermanfaat, soalnya Pak. saya udah agak lupa filmnya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya kalau nanti diperlukan atau data atau bahan yang lain nggak apa-apa, boleh diinfoin aja ke saya. Baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya ya, Pak ya. Saya sangat menghargai sekali waktu yang Bapak Ya. luangkan untuk bisa berbicara dengan saya, Pak. Oke, Terima kasih banyak, Pak. makasih. Ya, Pak, izin saya boleh foto untuk dokumentasi, Pak? Boleh. Tapi Boleh, kelihatan Pak. kepalanya yang apa ya? Nggak apa-apa ya, Pak. Yang penting ada namanya, Bapak. Izin ya, Pak ya. Ya. Oke, saya izin foto pakai HP, Pak. Hmm. Loh, kok hilang? Oh, udah screenshot aja, Pak. Di screenshot.
Kalau nggak dari saya dan Tasik. Kayak Izin tuh. dibantu Pak, maaf Pak. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, ya. Pak, terima kasih Pak untuk waktunya Pak. Terima kasih. Oke, selamat malam. Ini yang Sama-sama Pak. Gimana? Halo Pak. Maaf Pak. CV saya butuh nggak? CV Bapak maksudnya maafnya gimana Pak? Ada yang kemarin itu wawancara saya juga, dia butuh CV, Hmm? biodata, biodata. Oh boleh Pak, maaf Pak. Mungkin boleh dilampirkan soalnya belum ada arahan dari pembimbing Pak. Mungkin suatu saat nanti mau penguji diperlukan Pak. Boleh dibantu dikirim aja Pak. Maaf Pak. Oh, ya, ya. Oke, Baik oke. Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Oke, banyak. selamat malam. Malam Pak. Ya.